Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-18. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian frame gear bagian ke-10. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya kembali ke dimensi dunia manusia, ternyata di sana Toya melihat jika kastil milik Hideyoshi sudah hancur dan juga terbakar. Dan dengan ini maka kemenangan berhasil diraih oleh pasukan Tokugawa dan juga Date Masamune. Lalu setelah itu Toya langsung kembali ke dalam camp untuk menemui Yae dan juga Kohaku. Tetapi Yae lalu bertanya kepada Toya, kenapa rambut Toya terlihat sedikit lebih panjang dan juga lebih lebat. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa telah banyak hal yang sudah terjadi, dan yang lebih penting saat ini Hideyoshi telah berhasil dia kalahkan. Sedangkan Tuan Tokugawa Ieyasu yang mendengar hal ini, dia pun lalu merasa sangat senang karena mereka akhirnya berhasil mengalahkan Hideyoshi. Tetapi di sini Toya tahu bahwa dengan kekalahan dari Hideyoshi, maka itu artinya klan Tokugawa lah yang akan menjadi penguasa seluruh Isen. Dan hal ini sangat mirip dengan sejarah yang pernah terjadi di negara Jepang. Lalu setelah itu, Toya pun dengan cepat langsung menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi miliknya untuk menyembuhkan semua pasukan yang terluka, baik musuh dan juga teman. Bahkan sebelum Toya kembali ke Brunhild, Toya sempat memberikan peringatan kepada Ieyasu bahwa dia harus berhati-hati dengan orang yang bernama Ishida Mitsunari, karena sebentar lagi orang itu akan datang menemui Tuan Ieyasu. Tuan Ieyasu yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat bingung, karena dia sampai saat ini belum pernah mendengar nama orang yang memiliki nama seperti itu. Tetapi dia tetap akan waspada seperti yang disuruh oleh Toya. Lalu setelah Toya dan juga yang lainnya berpamitan, akhirnya Toya, Yae, Kohaku, Karen dan juga Moroha, mereka pun akhirnya langsung naik ke dalam pesawat Grangnir untuk kembali ke kerajaan Brunhild. Tetapi saat Toya sampai ke kerajaan Brunhild, ternyata rambut Toya yang sudah bertambah panjang dan juga lebat. Akhirnya hal ini menciptakan kehebohan yang cukup besar. Tetapi karena Toya sangat lelah, dia pun akhirnya memutuskan untuk langsung tidur daripada harus memberikan penjelasan yang sangat panjang. Pada keesokan harinya, ternyata Toya tiba-tiba merasa sakit demam. Bahkan sihir pemulihan dan juga obat-obatan yang telah dia minum tidak bisa berpengaruh sama sekali. Lalu Flora yang sudah selesai memeriksa penyakit dari Toya, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa saat ini Tuan Toya hanya terkena demam biasa. Tetapi anehnya suhu tubuh dari Tuan Toya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Bahkan suhunya termasuk stabil. Sedangkan Yumina yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat panik. Dan Yumina langsung bertanya kepada Flora dan juga yang lainnya, jenis penyakit apa yang dialami oleh Toya dan apa yang harus mereka lakukan agar Toya bisa sembuh. Perlu diketahui, saat semua orang mendapatkan kabar jika Toya sedang sakit, ternyata hal ini membuat semua orang di kerajaan Brunhild menjadi sangat khawatir. Bahkan hampir seluruh keluarga kerajaan Brunhild semuanya hadir untuk menjenguk Toya di dalam kamarnya. Tetapi Toya menganggap hal ini sangat berlebihan karena kamarnya saat ini terasa sangat sempit. Sedangkan Karen yang menyadari jika Toya merasa sangat tidak nyaman, dia pun langsung bilang kepada semua orang bahwa saat ini Toya sudah baik-baik saja, sehingga semua orang bisa pergi kembali seperti biasanya. Dan saat semua orang sudah keluar kecuali Karen, Karen pun dengan sangat santai bilang kepada Toya bahwa hal ini adalah hal yang sangat wajar dan bukan sebuah penyakit, karena hal ini adalah efek samping dari penggunaan kekuatan ilahi. Tetapi jika Toya sudah terbiasa, maka Toya tidak perlu lagi khawatir dengan hal ini. Bahkan Toya akan segera pulih hanya dengan beristirahat dan biasanya sembuh hanya dalam waktu 1 hari saja. Toya yang mendengar hal itu, dia pun merasa sangat lega.
Dan setelah Toya bangun dari tidurnya, dia pun lalu melihat jika dia saat ini sudah ditemani oleh Lindsay. Bahkan Lindsay langsung memberikan Toya segelas air. Lalu Lindsay bertanya kepada Toya, apakah Toya sudah merasa lebih baik, karena sepertinya demam Toya sudah mulai turun. Dan Toya pun langsung menjawab. Toya bilang bahwa dia saat ini sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, dan sebentar lagi pasti akan segera pulih. Lalu setelah itu, Lindsay pun tiba-tiba mulai menceritakan masa lalu mereka saat pertama kali mereka bertemu. Lindsay bilang bahwa pertemuan mereka itu sedikit agak lucu, karena saat itu mereka bertemu tanpa sengaja di sebuah lorong di kota Reflet. Dan sejak saat itu mereka terus tumbuh bersama-sama. Bahkan dia terus melihat perkembangan dari Toya yang awalnya seorang petualang dan saat ini sudah menjadi seorang raja. Dan bisa melihat Toya bisa sakit seperti ini, akhirnya dia yakin jika Toya juga memiliki sisi lemah seperti yang lainnya, sehingga dia merasa lebih nyaman. Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung bilang kepada Lindsay bahwa sekarang dia akan terus bersama dengan Lindsay dan juga yang lainnya. Bahkan dia berjanji akan membuat Lindsay dan juga yang lainnya menjadi bahagia. Lalu saat Toya ingin tidur kembali, tiba-tiba saja Lindsay langsung mencium pipi Toya. Dan hal ini membuat Toya merasa sangat terkejut. Tetapi hal ini juga membuat Toya merasa sangat nyaman. Pada keesokan harinya, setelah Toya bangun dari tidurnya, dia pun langsung merasakan jika tubuhnya lebih sehat dan juga segar dari sebelumnya. Sedangkan Rene yang melihat Toya sudah bangun, dia pun langsung bertanya kepada Toya, apakah yang mulia Toya sudah sembuh? Dan Toya pun langsung menjawab bahwa dia saat ini sudah benar-benar sembuh. Lalu setelah itu Toya pun langsung memutuskan untuk segera menemui Karen, karena dia ingin lebih tahu banyak tentang kekuatan dewa yang dia miliki. Tetapi karena Karen saat ini sedang tidur, Toya pun akhirnya memutuskan untuk menemui Moroha. Walaupun sebenarnya Toya malas untuk bertemu dengan Moroha, karena Moroha adalah orang yang gila bertarung. Dan setelah Toya bertemu dengan Moroha di tempat latihan, Toya pun langsung bertanya banyak hal tentang kekuatan dewa kepada Moroha. Tetapi sayangnya Moroha malah menjawabnya dengan jawaban yang terdengar sedikit sangat sulit untuk dimengerti. Bahkan terkesan Moroha menjawabnya dengan asal-asalan. Lalu Toya bertanya lagi kepada Moroha, bagaimana Moroha bisa menggunakan kekuatan ilahi miliknya. Dan Moroha pun langsung menjawab. Moroha bilang bahwa jika kekuatan ilahinya itu berfungsi sebagai senjata, dan saat dia menyerang musuhnya menggunakan senjata itu, maka kekuatan ilahinya akan langsung aktif. Bahkan Moroha juga langsung mempraktekkan hal itu kepada Toya menggunakan sebuah belati. Dan saat Moroha menyalurkan kekuatan ilahinya ke dalam pisau belati itu, pisau itu pun langsung bersinar, dan hal itu membuat Toya menjadi sangat kagum. Lalu Moroha menjelaskan semuanya kepada Toya. Moroha bilang bahwa tidak ada aturan apapun tentang bagaimana menggunakan kekuatan ilahi, karena semua itu bergantung dengan apa yang Toya mau. Dan dia juga tidak akan mengajarkan Toya cara menggunakannya di dunia manusia, karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat bingung. Lalu Toya bertanya kepada Moroha, kenapa mereka tidak boleh menggunakan kekuatan ilahi di dunia manusia? Dan Moroha pun langsung menjawab. Moroha bilang bahwa kekuatan dewa bukanlah kekuatan yang ada di dunia manusia, dan sudah jelas jika kekuatan dewa bukanlah kekuatan sihir. Sehingga jika mereka menggunakan kekuatan ilahi terlalu banyak di dunia manusia, maka identitas mereka sebagai dewa akan diketahui. Dan yang kedua, jika mereka menggunakan kekuatan ilahi di dunia manusia, maka tubuh mereka akan menerima dampak yang cukup besar, seperti yang Toya alami sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk saat ini Toya tidak punya alasan apapun untuk menggunakan kekuatan dewa miliknya. Jadi intinya kekuatan dewa milik Toya tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, sehingga tidak masalah jika Toya tetap menjadi manusia seperti biasanya. Toya yang mendengar hal ini dia pun langsung mengerti. Lalu setelah itu Moroha juga memberitahu Toya bahwa jika Toya mengeluarkan aura ilahinya di depan hewan kecil atau manusia yang lemah, maka hal itu akan membuat mereka semua menjadi pingsan. Dan Moroha juga menyuruh Toya untuk mengeluarkan kekuatan ilahinya ke sebuah belati seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dan saat Toya mencobanya, ternyata Toya berhasil.
Sedangkan Moroha yang melihat hal ini, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa setelah Toya berhasil mengendalikan kekuatan ilahi, maka Toya akan bisa menggunakannya secara leluasa. Dan itu bergantung dengan kemampuan Toya sendiri sebagai seorang dewa. Lalu Toya bertanya lagi kepada Moroha, apakah para dewa juga bisa menggunakan sihir? Tetapi Moroha langsung membantahnya. Moroha bilang bahwa para dewa tidak bisa menggunakan sihir, tetapi mereka hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi. Dan juga kekuatan sihir adalah kekuatan yang sangat berbeda dengan kekuatan ilahi. Lalu setelah semua urusannya selesai, Toya pun akhirnya langsung pergi menemui Lucia untuk meminta Lucia memotong rambutnya yang sudah bertambah panjang. Sedangkan Lucia dengan sangat senang hati mulai memotong rambut Toya dengan sangat hati-hati. Tetapi tiba-tiba Lucia langsung bertanya kepada Toya, apakah Toya belakangan ini sedang melakukan penyelidikan tentang kerajaan Falsen, dan apakah ada sesuatu yang terjadi di kerajaan itu. Dan Toya pun langsung menjawab bahwa dia telah mendapatkan beberapa informasi tentang kerajaan Falsen. Lalu Toya juga bertanya kepada Lucia, apakah dia juga tahu sesuatu tentang kerajaan Falsen. Lucia yang mendengar hal ini, dia pun langsung memberitahu Toya. Lucia bilang bahwa saat ini kakak perempuannya sedang belajar di kerajaan Falsen, dan dia khawatir jika ada sesuatu hal yang terjadi di kerajaan Falsen, maka dia akan menyuruh kakaknya untuk segera pulang. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya ingat jika Lucia ini pernah mengatakan jika kakak perempuannya sedang belajar di kerajaan Falsen. Dan Toya menduga jika kakak Lucia itu sedang belajar sihir di kerajaan Falsen, karena kerajaan Falsen terkenal sebagai kerajaan sihir. Lalu Toya bertanya lagi kepada Lucia, apakah kerajaan Falsen dan juga kekaisaran Regulus memiliki hubungan yang baik? Dan Lucia pun langsung menjawab bahwa kerajaan Falsen dan juga kekaisaran Regulus telah memiliki hubungan yang sangat baik, dan hubungan itu adalah sebuah hubungan diplomatik dan juga kerjasama. Toya yang mendengar hal ini, dia pun bertanya lagi kepada Lucia, apakah Lucia pernah bertemu dengan raja dari kerajaan Falsen? Dan Lucia pun langsung memberitahu Toya bahwa dia hanya pernah bertemu sekali dengan Raja Falsen, tetapi dia terlihat seperti bukan seorang penyihir. Bahkan dia terlihat seperti seorang tentara bayaran yang sangat kuat. Bahkan Lucia juga memberitahu Toya, jika Toya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kerajaan Falsen, maka Toya bisa bertanya langsung dengan kerajaan Lestia, karena mereka lah yang memiliki hubungan yang paling erat dengan kerajaan Falsen daripada kekaisaran Regulus. Dan setelah Toya selesai memotong rambutnya, Toya pun akhirnya langsung pergi menuju kerajaan Lestia menggunakan jalur gate untuk menanyakan tentang kerajaan Falsen. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.